wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ibnu. Berikut adalah kegiatan supervisi akademik pra-observasi saya. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ibnu. Pagi. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak ya. Bapak sibuk tidak hari ini? Tidak Bu, karena saya ada pelajaran PJOK, jadi saya agak senggang di pagi. Baik, terima kasih ya Pak ya. Saya minta waktunya Bapak sebentar ya Pak ya. Ya Bu. Baik, seperti kemarin saya sudah konfirmasi pada Pak Ibnu bahwa saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik ya yang ada di kelas Bapak. Ya. Adapun tujuan dari kegiatan coaching supervisi akademik yaitu untuk meningkatkan dan memperbaiki serta membantu Bapak di dalam meningkatkan pengembangan kompetensi Pak Ibnu di dalam mengajar. Nah, kita sampai saja dulu ya Pak ya ngobrolnya, nggak usah tegang ya Pak ya. Ya Bu. Nah, tentunya di dalam kegiatan coaching supervisi akademik terlebih dahulu kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Pak ya. Yang di sini tujuannya yaitu untuk melihat persiapan Bapak di dalam nantinya kegiatan observasi yang akan dilakukan besok hari ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong Bapak, harapan apa sih dari obrolan yang Bapak inginkan seperti apa? Nah, yang saya harapkan adalah kita dapat berbagi pengalaman Bu ini, dapat berbagi saran kalau misalnya saya ada yang kurang, Bu ini bisa memberikan saran kepada saya Bu. Jadi saya bisa dapat berkembang sehingga dalam proses pembelajaran yang saya akan lakukan itu bisa meningkat. Baik, dari obrolan tadi yang saya tangkap yaitu Bapak ingin berbagi pengalaman ya, terus mengembangkan kompetensi pembelajaran Bapak khususnya di dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya di sini Bapak ingin juga sharing juga ya di dalam kegiatan observasi ya, tapi jangan terbebani ya Pak ya dengan adanya kegiatan observasi ya yang akan saya lakukan. Nah, kira-kira untuk materi ya yang Bapak ingin sampaikan atau ajarkan seperti apa? Untuk materi itu kita ngambil dari pelajaran IPA, ilmu pengetahuan sosial dan alam. Jadi kita khususnya pada materi proses fotosintesis. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak untuk kegiatan materinya yang besok akan diajarkan yaitu berkaitan dengan IPAS ya, tentunya mengenai tentang proses pembelajaran fotosintesis. Nah, tentunya tujuan dari pembelajarannya Bapak seperti apa? Untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami proses fotosintesis. Oke, baik, tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Ibnu yaitu berkaitan agar siswa dapat memahami proses fotosintesis. Kemudian Bapak kegiatan pembelajaran besok itu persiapannya seperti apa Pak? Untuk persiapannya saya mempersiapkan yang pertama itu yang jelas modul pembelajaran Bu. Setelah modul pembelajaran, habis itu ada media pembelajaran. Setelah media pembelajaran ada evaluasi dan LKPD seperti itu. Oke, jadi persiapan yang Bapak Ibnu sudah lakukan ini sangat lengkap sekali ya Pak ya. Bapak Ibnu akan menyiapkan modul ajarnya serta LKPD-nya juga dan evaluasi juga di dalam nantinya yang akan Bapak ajarkan untuk besok untuk siswa. Nah, dari sini mungkin Pak Ibnu akan menyampaikan materi itu tantangannya hal-hal apa saja yang biasanya Bapak alami? Untuk tantangannya itu Bu, lebih ke pemahaman siswa. Karena pemahaman siswa ini kan Bu, ada yang cepat menanggapi, ada yang sedang, dan ada juga yang lambat. Sehingga tantangan saya itu ya, itu kembali lagi Bu, ke murid yang beragam.
Jadi bagus sekali ya di sini Bapak sudah menyampaikan ya. Tentunya ini berkaitan dengan kesiapan siswa belajar, yang dimana memang siswa ini terkadang di dalam keterampilan memahami itu terkadang ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat ya Pak ya. Tentunya di dalam hal ini Pak Ibnu akan melakukan strategi-strategi ya, atau metode-metode apa yang nantinya Bapak akan lakukan di dalam mengatasi tantangan tersebut Pak. Silakan Pak. Untuk strategi dan metodenya itu Bu, saya akan menggunakan kelompok diskusi. Jadi saya akan kelompokkan yang lambat, sedang, dan cepat ini dalam satu kelompok, agar yang cepat ini dapat membantu yang sedang dan lambat ini Bu, agar dalam proses pembelajaran kita akan mudah dan cepat dalam menghadapi tantangan gitu Bu. Dan juga kita akan melakukan pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa ini merasa tertantang seperti itu. Oke sekali, bagus sekali ya Pak ya. Jadi Pak Ibnu nanti di dalam memberikan materi pembelajaran yang besok itu Bapak sudah melakukan strateginya, yaitu tadi sudah disampaikan, yaitu Bapak akan melakukan kelompok diskusi sesuai dengan kesiapan siswa tadi, serta Bapak akan melakukan pembelajaran yang bervariasi. Nah tentunya di sini pembelajaran bervariasi Bapak akan memberikan metode-metode tentunya variasi ya Pak ya. Nah bagus sekali ya Pak ya, ini disampaikan oleh Pak Ibnu juga sudah jelas secara tidak langsung itu sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kebutuhan siswa dan minat belajar siswa. Bagus, luar biasa ya Pak ya. Jadi untuk besok hal-hal apa saja yang akan Bapak lakukan untuk membantu siswa nantinya Pak? Saya terutama itu saya menyediakan video pembelajaran Bu yang berkaitan dengan fotosintesis. Setelah itu saya akan membuat alat peraganya Bu. Jadi dia tahu bagaimana cara proses fotosintesis, yang mana akar, daun, batang, yang dan sebagainya Bu. Oke, bagus sekali Pak Ibnu ya. Jadi Pak Ibnu sudah merencanakan untuk pembelajarannya ya, membantu siswanya itu dengan cara yaitu melakukan video pembelajaran, memberikan media pembelajarannya Pak ya. Nah, kira-kira Pak ya, apa saja yang kurang di dalam pembelajaran nantinya Pak? Yang kurang? Iya, di dalam untuk besok biasanya dilakukan. Untuk yang kurang itu biasanya kita lebih ke pemahaman gitu, lebih ke mahasiswanya yang kurang kan, karena yang seperti tadi itu saya bilang bahwa siswa ini beragam, kadang memiliki pemahaman yang cepat, ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang lambat. Itu saja sih Bu yang kurang. Untuk medianya saya bisa ngambil di YouTube Bu, karena kan di situ ada disediakan, atau di platform PNM. Nah di situ ada juga Bu. Nah untuk alat peraganya itu masih saya cari kira-kira yang cocok ini yang mana. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Bapak ini sudah mulai mempersiapkan secara lengkap ya Pak ya. Tadi sudah di dalam mengatasi hal-hal yang Bapak akan berikan, yaitu tentunya Bapak akan melakukan media pembelajaran ya, menyiapkan serta melakukan pemahaman sesuai keanekaragaman siswa tersebut ya Pak ya. Nah, berarti sudah berusaha. Nah, Pak Ibnu untuk mulai di dalam melengkapi ya yang kurang tersebut atau mengerjakan tugas ini kapan Pak yang Bapak akan lakukan? Setelah ini saya akan langsung melengkapi Bu, karena kan kita besok langsung mulai ya Bu, besok ya pada hari ini Bu. Oke, siap. Jadi Pak Ibnu di dalam melakukan ini tentunya membutuhkan bantuan ya Pak ya? Iya betul Bu. Bapak akan memerlukan bantuan siapa Pak? Saya membutuhkan bantuan terutama kepada guru, atau bisa saya minta bantu kepada ibu ini untuk melengkapi apa yang kurang, karena besok itu kita akan melakukan pembelajaran. Jadi
agak buru-buru ya. Seperti itu. Baik Pak ya, insya Allah ya, luar biasa ya. Saya akan membantu Pak Ibnu ya di dalam kekurangan berkaitan dengan media pembelajaran ini Pak. Kebetulan saya ada Pak di kelas, nanti kalau misalnya di dalam medianya kurang nanti bisa saya bawakan untuk melakukan kegiatan besok observasi ya. Oke Pak, terima kasih. Nah untuk berikutnya Pak, tentunya di dalam Pak Ibnu tadi sudah menyampaikan strategi, terus sudah melakukan persiapan yang dilakukan pembelajaran kegiatan observasi besok yang akan disiapkan. Mungkin Pak Ibnu pengen atau kompetensi apa sih Pak Ibnu akan tingkatkan? Untuk kompetensi yang saya ingin tingkatkan adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi ke siswa itu lebih mudah dipahami Bu. Setelah itu bagaimana caranya mendiferensiasikan siswanya Bu. Setelah itu bagaimana cara saya mengatur emosional saya Bu. Kan karena siswa ini yang beraneka ragam ya Bu. Kan itu bisa membuat emosi kita itu naik turun seperti itu. Oke baik, tadi saya sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu. Pertama, Pak Ibnu ingin mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya. Terus kedua yaitu Pak Ibnu ingin belajar mengenai tentang pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan keanekaragaman siswa. Terkait dengan kompetensi yang Pak Ibnu akan tingkatkan tadi, tentunya Pak Ibnu mempunyai strategi yang dapat dilakukan. Bisa diceritakan Pak? Strategi yang saya lakukan adalah yang pertama mendengarkan siswa yang hal-hal yang positif dulu. Dan yang kedua itu saya akan memberikan tantangan terhadap di LKPD-nya Bu. Karena kan di usia kelas 4 ya, itu usia-usia yang rasa pengen tahunya lebih tinggi Bu. Jadi saya akan beri tantangan agar mereka itu terfokus pada pembelajaran yang akan saya lakukan pada besok hari. Bagus sekali Pak Ibnu tadi ya, sudah menyampaikan bahwa yang hal-hal yang akan dilakukan oleh Pak Ibnu tadi yaitu mendengarkan hal-hal positif terhadap siswa. Yang kedua tadi yang sudah disampaikan yaitu Pak Ibnu akan memberikan LKPD sesuai dengan pemahaman anak tersebut. Selanjutnya strategi dari pengembangan sosial emosional itu seperti apa Pak? Ya, yang seperti tadi membeda-bedakan siswa, karena siswa itu kan semuanya sama Bu. Jadi kita harus mendengarkan dari satu ke lain. Setelah itu bagaimana caranya saya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 5 untuk mendengarkan apa sih keresahan mereka. Seperti itu. Oke. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu, bahwa Pak Ibnu menyampaikan bagaimana cara mengontrol emosi, terus kemudian Pak Ibnu akan mendengarkan siswa-siswa tadi ya. Pak Ibnu akan melakukan strategi yang tepat di dalam nantinya yang akan Bapak ajarkan terhadap siswa. Bagus sekali Pak Ibnu ya. Insya Allah saya akan membantu Bapak ya di dalam melakukan kegiatan supervisi akademik. Saya akan memberikan doa ya Pak ya, semoga besok dilancarkan di dalam nantinya pembelajaran besok Bapak yang akan lakukan. Nah, yang setelah saya akan melakukan observasi, saya akan juga melakukan kegiatan yaitu pasca observasi ya Pak ya, yang dimana di dalam kegiatan pasca observasi bisa mengetahui bagian tingkatan apa saja yang sudah tercapai, ada juga yang belum tercapai ya Pak ya. Kemudian rencana pengembangan jangka panjang yang Pak Ibnu akan lakukan di kemudian hari. Untuk kegiatannya Pak, pelaksanaannya kira-kira Pak Ibnu siapnya kapan? Kita bisa besok Bu, sesuai jamnya, sesuai jadwalnya, yaitu di jam ketiga dan sampai ke 6 kita. Seperti itu. Jadi hari Selasa saya sudah siap melakukan observasi di kelasnya Pak Ibnu yaitu di kelas 4A. Terima kasih Pak Ibnu ya. Semoga nantinya ini akan memberikan dampak yang
bagus, positif bagi kita semuanya Pak ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan besok. Iya, observasinya ya Pak ya. Tetap semangat Pak itu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, demikian kegiatan Pak observasi saya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenapa kurang sehat kamu? Belum makan tadi pagi? Ya, makan yang manis-manis ya seperti Bapak. Oke, sebelum kita melakukan pelajaran, siapa yang mau memimpin berdoa? Tidak ada? Oke, ketua kelasnya maju. Silakan maju ketua kelasnya. Doa ya. Jadi ini. Ya, doa. Sebelum dan makan pelajaran. Tentang tumbuh-tumbuhan seperti yang kemarin ya. Tumbuh-tumbuhan itu ada berapa bagian? Ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ya, sampai sini tahu ya? Bagian-bagian tumbuhan sebenarnya ada lagi yang namanya buah sama kita belajar tumbuh-tumbuhan ini karena tumbuh-tumbuhan ini sangat penting bagi kehidupan kita ya. Kenapa sangat penting? Ada yang tahu kenapa sangat penting tumbuh-tumbuhan ini? Karena apa? Menghasilkan oksigen. Ya. Melalui apa dia menghasilkan oksigen? Ada yang tahu? Menghasilkan apa? Ya, daunnya kenapa? Fotosintesis, betul. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Tujuannya apa sih? Ada yang tahu tujuannya apa? Tujuannya itu ialah untuk mengetahui bahwa fotosintesis ini sangat penting bagi makhluk. Sekarang kalian
sudah berkelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang kalian lihat dulu video yang Bapak akan tampilkan. Saya memberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia atau hewan yang memiliki usus, rambut, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan udara dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada dalam daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna dalam untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like. Ya, teman-teman sudah tahu ya, tepuk tangan dulu buat tumbuhan. Ada berapa komponen untuk melakukan proses fotosintesis? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa aja? 1, 2, 3, 4, dan 6. Sekarang siapa yang mau nempel ini di depan? Angkat tangan. Ayo, ini aja, turun ini aja. Oksigen.
kedua. Tahu yang paling atas. Ya. Terakhir. Alif, sini Alif. Ya, jadi ada 6 komponen ya. Yang pertama ada itu kalian catat di buku kaliannya, buku catatan. Sekarang kan kalian sudah mengetahui nih 7 komponen ini. Sekarang Bapak memberikan kalian tugas yang dikerjakan per kelompok ya, jangan sendiri-sendiri ya. Oke, ini kalian sudah tahu ya, kalian isi yang kata-kata kosongnya diisi ya. Kalian tulis dulu di atasnya kelompok, di belakangnya, di belakang ada kelompok di belakang. Yang di belakang lembar ketiga ada kertas kosong. Sudah lihat? Ya, tulis kelompok. Tulis ya kelompok dan kalian kasih nama. Ya. Ya, nama misalnya kelompok 1 buah mangga gitu ya. Kelompok 2 buah nanas. Kelompok 3 buah apel gitu ya. Nama-nama buah. Paham ya? Kelompoknya. Paham ya? Nah, sekarang kalian juga tulis nama-nama yang ada di kelompok kalian. Ya. Nah. Ini buahnya apa nih? Tulis aja buah ini. Ini apa namanya? Ini. Bata, gitu ya. Nah, jelaskan aja. Iya deh. Ya. Ini apa nih? Ya, tulis buahnya ya. Ada nama ya. Kelompok 1 nomor siapa? Oh, ya. Nah, nama buah. Kelompok 2 buah apa? Ya, nama buahnya apa? Misalnya jeruk ya, jeruk. Kelompok 2 jeruk. Buahnya apa? Buah jeruk. Ya, baik. Buah jeruk. Tulis nama-nama yang ada di kelompok ini di bawah. Misalnya Hidayah, Syafid. Ya, nah. Ya, tulis apa ini? Ini apa ini? Nah, tulis. Ya, oke, sebelum kita mempresentasikan hasil kalian ini, Bapak punya sedikit. Ya, kalian taruh dulu, letakkan dulu pulpennya. Ya, ini kita melatih konsentrasi kalian.
Pertama, kalau misal Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau Bapak bilang tepuk 2, tepuk 2. Kalau tepuk 3, kalian tepuk 3. Kalau Bapak bilang tepuk tunggal, kalian tidak usah tepuk. Paham ya? Kita coba dulu. Tepuk 1, 2, 3, tunggal. Nah kan hasilnya kan. Nah, ayo kita mainnya. Oke. Oke. Sekarang tepuk 1, tunggal. Nah. Fokus jauh. Ada lagi ya. Tepuk 1, 2, 3, tunggal. 1. Berapa banyak untuk kita? Oke, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 5 yaitu Sidik, silakan maju Sidik bersama temannya Mita. Kamu pegang ya, kamu pegang Sidik. Perhatikan yang cepat ya. Oke, perhatikan si Sidik. Pembelajaran pada hari ini. Silakan sini benar. Hari ini kita belajar tentang bagian ya, tepuk tangan untuk mereka. Ada lagi yang mau? Ada? Oke. Kita hari ini kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama apa? Ada daun dan matahari. Ya, matahari itu apa? Tadi itu sebagai pertama untuk fotosintesis. Sinar matahari akan diserap oleh daun. Daun setelah matahari diserap oleh daun, dia akan mengalami proses yaitu namanya membentuk makanan melalui penyerapan matahari dan akhirnya akan mengeluarkan yang namanya oksigen. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ya, maka dari itu kita istirahat terlebih dahulu ya. Oke, sekarang bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Senang lagi kayak gini? Lihat video terus ada itunya, pengen? Oke, nanti kita belajar lagi untuk setelah istirahat ya. Sekarang Bapak pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Yohanes Henry Murjoko selaku dari fasilitator saya, yang terhormat kepada Bapak Abdul Manaf, ya beliau adalah tenaga praktik saya, dan rekan sejawat saya yaitu Bapak Imam. Bahwa pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi saya bersama rekan sejawat saya yaitu Bapak Imam. Berikut adalah kegiatan pasca observasi saya bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam Bu Rini. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya Pak Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Rini? Alhamdulillah sehat Bapak ya. Bapak sibuk tidak hari ini? Tidak, Bu. Ini pelajaran agama. Jadi saya kosong. Dan Pak ya, nah saya minta waktunya sebentar ya Pak ya, terkait kemarin kegiatan observasi atau praktik yang Bapak yang sudah lakukan di kelas yang sudah saya amati. Kita ngobrol santai aja Pak ya, tidak apa-apa dulu ya Pak ya. Tentunya di dalam obrolan ini Bapak yang ingin harapkan seperti apa Pak? Silakan Pak. Dari obrolan ini saya harapkan masukan-masukan dari Bu Rini terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan pada kemarin hari. Ya baik Mbak. Jadi Pak Nur ingin menginginkan masukan dari saya ya Pak ya, nanti insya Allah saya akan bantu Bapak. Nah, terkait dengan kegiatan observasi atau praktek mengajar yang Bapak lakukan di kelas, saya ingin menanyakan kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan tersebut Pak? Alhamdulillah perasaan saya turut dari perencanaan pembelajaran yang begitu ruwetnya ya Bu. Akhirnya terlaksana dengan baik daripada biasanya, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu lebih interaktif. Iya, iya Pak Ibu, baik, luar biasa Pak Ibu ya. Saya juga melihat kemarin saya observasi di kelas Bapak bahwa siswa itu juga interaktif, juga menunjukkan antusias di dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan. Apakah di dalam kegiatan observasi yang kemarin kita lakukan itu untuk perencanaannya apa sudah tercapai atau tidak? Alhamdulillah sudah tercapai semua Bu, dari medianya, alat peraganya semuanya berjalan dengan baik, semuanya sudah tersampaikan. Iya, bagus ya. Jadi di dalam perencanaan Bapak ini tadi sudah tercapai. Nah, Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran nih Pak ya, apakah sudah tercapai juga Pak? Silakan. Dari tujuan pembelajaran dapat memahami cara fotosintesis Bu, itu semua sudah tercapai dari hasil evaluasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas Bu. Luar biasa Pak Ibu ya. Jadi terkait tujuan pembelajaran sudah dicapai, mulai dari pemahamannya anak-anak itu juga, serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, kita identifikasi lagi sini Pak ya, kira-kira nih kemarin terkait dengan hal yang baik dan yang kurang atau yang perlu ditingkatkan lagi menurut Bapak di dalam proses pembelajaran observasi kemarin seperti apa Pak? Hal baik kemarin itu adalah pembelajaran berjalan dengan lancar Bu, kita ada kendala alhamdulillahnya, cuman pada hal buruknya itu pembelajaran diferensiasi saya Bu, mungkin sedikit kurang, cuman ya saya bisa memperbaikinya Bu. Oke, iya Pak ya. Jadi terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu terkait pembelajaran diferensiasi ini perlu ditingkatkan lagi ya Pak ya, atau diperbaiki. Nah tentunya bagaimana langkah-langkah apa saja sih atau cara yang dilakukan oleh Pak Ibnu di dalam menangani kekurangan tadi? Kekurangan tadi itu bisa saya atasi dengan cara saya mengikuti program workshop, mengikuti program pelatihan mandiri yaitu PMN, terus mendengarkan masukan-masukan dari kepala sekolah atau rekan-rekan guru atau termasuk dengan ibu guru sendiri, dan yang terakhir bisa mengikuti KKG
ataupun sosial media yang lainnya seperti TikTok atau YouTube atau Instagram. Oke, bagus sekali ya rencananya yang dilakukan oleh Pak Ibnu tadi sudah disampaikan melalui PMN, melalui juga di dalam pengembangan yang akan Bapak lakukan kompetensinya ya. Terus Bapak juga akan melakukan tambah bersama rekan sejawat ya Pak ya. Terus Bapak juga akan aktif mengikuti KKG. Nah, untuk pelaksanaannya nih, Pak ya, Pak Ibnu yang akan lakukan tuh kira-kira apa? Untuk pelaksanaannya itu bisa secepatnya Bu, ataupun bisa ya setelah ini lah Bu. Insya Allah bisa Bu, saya lakukan. Luar biasa Pak Ibnu ya, semua yang sudah direncanakan dengan matang ya, secara detail ya. Semoga nanti dilancarkan ya Pak ya di dalam kegiatannya nanti. Nah, dalam pengembangan kompetensi, siapakah sih Pak ya yang menjadi motivasi dalam Pak Ibnu? Motivasi itu Bu, yang pertama itu terhadap anak-anak yang antusias dalam pembelajaran Bu. Setelah itu rekan-rekan guru yang memberikan masukan-masukan kepada kepala sekolah dan lingkungan dekat. Oke, ya baik, tadi sudah disampaikan sama Pak Ibnu bahwa yang menjadi motivasi Bapak ini adalah siswa terutama ya Pak ya, terus kepala sekolah, dengan guru, bersama orang-orang yang ada di sekitar. Kita sama-sama nih Pak Ibnu ya, belajar juga, saya juga menyukai dengan ilmu-ilmu baru ya Pak ya, di dalam pengembangan kompetensi kita sebagai guru. Bagus sekali perencanaan atau serta program-program Bapak yang nantinya akan Bapak jalankan ya Pak ya, sangat bagus dalam perencanaannya. Apakah ada hal-hal yang lain yang ingin disampaikan Pak? Mungkin sudah cukup Bu. Baik, terima kasih ya Pak Ibnu ya, melalui coaching supervisi akademik saya berharap dari pra-observasi, observasi, pasca observasi yang nantinya ini akan memberikan manfaat bagi Pak Ibnu dan siswa. Serta saya juga menambah wawasan dan saya juga terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Pak Ibnu. Saya bisa coaching sama Pak Ibnu akademik, dan kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Saya terus ya Pak ya buat Pak Ibnu. Ibu juga saya terus. Alhamdulillah. Baik, demikian kegiatan pasca observasi saya bersama Bapak Ibnu. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah saya memperhatikan video pembelajaran dari yang dibuat oleh Bu Rini, baik itu pra observasi tadi yang dilanjutkan dengan observasi kelas, dan hari ini melaksanakan pasca observasi ya. Dari YouTube yang telah dibuat, saya memperhatikan bahwa Bu Rini sudah melakukan coaching percakapan dengan teman sejawat sesuai dengan prinsip coaching, di mana Bu Rini sudah melakukan 3 prinsip itu, yaitu kemitraan, yang kedua prinsip proses kreatif, dan yang ketiga adalah memajukan potensi. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bu Rini tadi sudah menggambarkan 3 prinsip coaching itu, sehingga Bu Rini terus menggali ide-ide yang telah yang ada pada coaching tersebut. Nah, inilah yang telah dilakukan oleh Bu Rini, baik itu dari pra maupun pasca, dan observasinya sudah memberikan catatan-catatan dari hasil observasi. Demikian mungkin testimoni ya, atau refleksi dari saya sebagai TP Bu Rini. Semoga kedepannya proses coaching ini semakin baik, sehingga akan memberikan dampak yang positif
bagi dunia pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru ya, teman sejawat khususnya JGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.